Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini di Minggu tanggal 18 Oktober tahun 2020, kita memasuki minggu ke-19 setelah Trinitatis. Dan firman Tuhan yang akan menyapa kita secara khusus, yang akan menyapa seluruh warga jemaat HKBP Pondok Cabai yang hari ini masih beribadah di rumah masing-masing oleh karena protokol kesehatan dan oleh karena berbagai hal lainnya. Dan firman Tuhan yang akan diperdengarkan yakni tertulis dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 7 hingga ayat yang ke-17. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Zofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di tengah-tengah kehidupan di dunia yang fana ini, kebanyakan dari kita mempersiapkan diri untuk memperoleh berkat dan anugerah yang berkelimpahan dari Tuhan, tanpa pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang pelik dalam kehidupan,
Sehingga ketika orang menghadapi situasi yang sulit dan pelik itu, banyak putus asa dan juga banyak lari meninggalkan kasih Tuhan dan lebih bersandar kepada kekuatan yang berasal dari dunia ini. Tentu kisah Ayub adalah anomali dari kehidupan manusia umumnya. Secara manusiawi, Ayub adalah orang yang diberkati oleh Allah melalui kesaksian Alkitab yang boleh kita ikuti dari Ayub pasal yang pertama. Tetapi kesalehan Ayub ternyata tidak serta-merta turun dan terwariskan kepada keturunannya, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan dari Ayub. Artinya kesalehan yang dilakukan atau yang dimiliki oleh Ayub ini ternyata tidak otomatis turun kepada generasi penerusnya, kepada keturunannya, yakni anak-anaknya. Sebab kita lama meyakini sebuah ungkapan yang berkata dang dau tubisian bonana, atau like father like son, atau like father like daughter, atau juga mungkin pepatah bijak lainnya yang berkata orang tua kerap kali menjadi cerminan untuk perilaku dan tindakan keseharian dari anak-anak atau dari keturunannya. Maka anomali yang terjadi dalam kisah Ayub ini juga harus dimaknai dalam bingkai rencana dan kasih Allah. Sebab kalau kita hanya melihat Ayub yang menderita, maka kita akan sama dengan sahabat-sahabat Ayub yang menilai Allah hanya karena berkat-berkatnya saja. Sehingga ketika orang bergumul, ketika orang mengalami kemalangan, atau ketika orang sedang berduka, pemahaman yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Ayub berkata bahwa Allah sedang menghukum, bahwa Allah sedang menjatuhkan murkanya, sehingga kemalangan, kedukaan itu terjadi kepada diri Ayub. Maka situasi ini juga yang membuat Allah begitu marah murka kepada 3 sahabat Ayub. Alkitab katakan Elifas, Bildad, dan juga Zofar. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Allah dengan segala kemuliaannya, Allah dengan segala kasih yang ada pada dirinya, kerap kali mengizinkan sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang di luar bayangan kita, sesuatu yang di luar ekspektasi kita boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ingat, apapun yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita, seperti lagu rohani kita berkata, suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Maka firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita untuk meluruskan pemahaman kita, agar kita jangan memandang kalau orang yang diberkati itu hanya melulu karena kelimpahan harta. Orang yang diberkati itu hanya melulu karena memiliki jabatan atau posisi yang strategis, sehingga orang-orang yang tidak memiliki posisi dan jabatan strategis atau tidak memiliki harta dunia yang berkelimpahan tidak diberkati oleh Tuhan. Bukan demikian memahami kasih dan kemuliaan Allah, tetapi memandang kasih dan kemuliaan Allah, dia harus sampai kepada penyertaan Allah yang menyertai kita sampai akhir dari kesudahan hidup ini. Memang sukar dan sulit dimengerti bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan kita kalau hati kita hanya melihat Allah dari sudut berkat-berkat yang melimpah dalam bentuk materi dan harta. Sebab Allah kerap kali memberkati kita dengan orang-orang yang berada di sekitar kita
yang mampu menopang kita dengan baik, yang mampu mendukung kita bukan hanya ketika kita senang, tetapi memberikan dukungan yang nyata justru ketika kita mengalami keterpurukan, justru ketika kita mengalami kesusahan dalam situasi kehidupan kita. Dan saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kekeliruan sahabat Ayub juga kerap kali terjadi di dunia sekitar kita saat ini. Ketika kita mengetahui ada orang yang sedang bergumul, maka orang akan dengan mudah memberikan informasi-informasi jalan keluar, yang justru jalan keluarnya justru membuat orang itu jauh dari Tuhan, yang justru membuat orang itu meniadakan dan meragukan kuasa Allah yang sanggup membawa orang itu keluar dari kesulitan kehidupan. Contoh nyata, ketika ada orang yang kita tahu sakit menahun atau mungkin bergumul dengan pergumulan kehidupan pribadi dan rumah tangga, akan dengan mudah kita mendengar ungkapan, di sana ada orang pintar, tanda kutip. Di sana ada orang yang bisa mengetahui, dalam tanda kutip, yang justru mengandalkan kekuatan dunia ini. Saudaraku yang kekasih, kekeliruan sedemikian rupa harus kita ubah. Kekeliruan yang dilakukan oleh sahabat Ayub mungkin juga terjadi kepada diri kita ketika kita memberikan informasi, oh di sana ada orang pintar, oh di sana ada ahli nujum, oh di sana ada dukun sakti dan lain sebagainya. Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, ingat, tidak pernah melebihi dari batas kekuatan, kemampuan kita menanggung penderitaan itu sendiri. Allah mengizinkan sesuatu yang pahit terjadi dalam kehidupan kita karena Allah sudah siapkan yang manis di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Jawaban dari segala kepahitan yang terjadi dalam kehidupan ini. Persoalannya, mampukah kita di akhirnya seperti kesaksian hidup Ayub, dia kembali memahami bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihinya, bahwa Allah sungguh-sungguh memberkati kehidupan Ayub. Ayub pun pernah jatuh ke dalam pemahaman yang salah, memahami Allah karena banyaknya bisikan dan godaan dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Tetapi Ayub ingat kembali pasrah, kembali berserah, kembali bersandar kepada Tuhan. Dan ini kunci kemenangan Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Ketika Ayub mampu melestarikan hal-hal yang baik dalam pemahaman imannya, bahwa hanya Allah saja sumber kebaikan. Kalau Allah yang memberi, maka Allah juga berhak mengambil apa yang diberikan oleh Allah. Lalu lihat ungkapan pujian itu, terpujilah nama Tuhan untuk segala apapun yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bukan hanya pemulihan harta dan materi yang dialami oleh Ayub ketika Allah kembali dengan kasih-Nya. Ayub juga diizinkan untuk membenahi kehidupan ketiga sahabatnya dalam pemahaman yang secara salah membawa Ayub menjauh dari Tuhan. Kekeliruan ini akhirnya diluruskan dengan permohonan maaf, permohonan ampun kepada Allah melalui korban bakaran yang disampaikan. Artinya Ayub sebagai imam diizinkan Allah sebagai perantara permohonan maaf dari ketiga orang sahabatnya, yakni Elifas, Bildad, dan juga Zofar. Artinya saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita pun bisa demikian dalam syafaat kita, membawa orang-orang lain dalam doa-doa kita. Sebab ketika kita berdoa, itu bukan hanya tentang kita berpikir apa yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi dalam doa kita juga bagaimana kita menopang orang-orang lain yang ada di sekitar kita, orang-orang lain yang mungkin lebih luas lagi lingkungannya, di lingkungan sekitar kita, yang perlu merasakan
kebenaran akan kasih Allah itu sendiri. Maka lestarikan kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka budayakan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, agar itu menolong kehidupan kita melihat sampai pada akhirnya nanti, tidak berhenti hanya pada penderitaan, sebab yang Allah janjikan adalah kehidupan kekal penuh sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengarkan kebenaran tentang firman Tuhan, dan kami mau hidup kami betul-betul berpaut, bersandar sepenuhnya hanya akan kasih Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami maknai sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan yang akan membawa kami kepada sukacita yang kekal, sehingga dalam pergumulan kami boleh tetap bertekun di dalam doa, dan dalam sukacita kami juga boleh tetap bersyukur kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.